Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pendengar kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang kedua ini kami kembali membacakan buku yang sangat bermanfaat yang berjudul Taubat Kewajiban Seumur Hidup, buah karya dari Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala. Penulis berkata, bab 2, definisi taubat. 1. Definisi taubat. Asal makna taubat ialah ar-ruju'u minadz-dzambi, yaitu kembali dari kesalahan dan dosa menuju kepada ketaatan. Taubat juga berasal dari kata taba ilallah yatubu tauban wa taubatan wa mataban bima'na anaba wa raja'a 'anil ma'siyati ila ta'ati. Bertaubat kepada Allah artinya orang yang kembali kepada Allah dari perbuatan maksiat menuju kepada perbuatan taat. At-taubatu al-i'tirafu wan-nadamu wal-iqla'u wal-'azmu ala alla yu'awidal insanu maqtarafah. Taubat adalah mengakui dosa-dosa yang dilakukan, menyesal, berhenti, dan berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Yang kedua, definisi taubat nasuh. Lafal taubat sering dikaitkan dengan lafal nasuh, sehingga menjadi taubat nasuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang benar atau ikhlas. Surat At-Tahrim ayat 8. Jadi lafal taubat nasuh bermakna taubat yang ikhlas, taubat yang jujur, taubat yang benar, dan taubat yang tidak diiringi lagi dengan perbuatan dosa. Para pendengar rahimakumullah, penulis berkata, bab 3, wajibnya taubat. Tidak ada khilaf atau perbedaan pendapat di antara ulama tentang wajibnya taubat. Bahkan taubat adalah fardu ain yang harus dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah. Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah yang wafat pada tahun 689 Hijriyah berkata, para ulama telah ijma' tentang wajibnya taubat, karena sesungguhnya dosa-dosa itu akan membinasakan manusia dan menjauhkan manusia dari Allah, maka wajib segera bertaubat. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bertaubat, dan perintah ini merupakan perintah wajib yang harus segera dilaksanakan sebelum ajal tiba. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah yang wafat pada tahun 751 Hijriyah mengatakan, taubat merupakan awal persinggahan, pertengahan, dan akhir perjalanan hidup seorang hamba yang sedang mengadakan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh lepas dari taubat hingga ajal menjemputnya. Taubat merupakan awal langkah seorang hamba kepada Allah dan kesudahannya, dan kebutuhan seorang hamba terhadap taubat di akhir hayatnya teramat penting dan sangat mendesak,
sebagaimana juga taubat dibutuhkan di awal perjalanan hidup seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Surat An-Nur ayat 31. Ayat ini diturunkan di Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang pilihan supaya mereka bertaubat. Sesudah mereka beriman, bersabar, hijrah, dan berjihad. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir." Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabb-Mu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu hingga pada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan atau balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Surat Hud ayat yang ketiga. Para pendengar sekalian rahimakumullah, ayat ini menjelaskan bahwa orang yang istighfar dan meminta ampun kepada Allah dengan benar, maka Allah akan mengampuninya dan memberi kenikmatan yang banyak serta keutamaan. Sebaliknya, jika ia tidak mau bertaubat, bahkan ia berpaling dari Allah, maka Allah berhak untuk menimpakan azab dan siksa kepadanya. Para pendengar sekalian rahimakumullah, taubat wajib dilakukan dengan segera, tidak boleh ditunda. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesungguhnya segera bertaubat kepada Allah dari perbuatan dosa hukumnya adalah wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang wafat pada tahun 676 Hijriah berkata, para ulama telah sepakat bahwa bertaubat dari seluruh perbuatan maksiat adalah wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Para pendengar rahimakumullah, kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia banyak sekali. Setiap hari manusia pernah berbuat dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, baik dosa kepada Allah Sang Maha Pencipta maupun dosa kepada makhluknya. Setiap anggota tubuh manusia pernah melakukan kesalahan dan dosa. Mata sering melihat yang haram, lidah sering bicara yang tidak benar, berdusta, melaknat, sumpah palsu, menuduh, membicarakan aib sesama muslim atau ghibah, mencela, mengejek, menghina, mengadu domba, memfitnah, dan lain-lain. Telinga sering mendengarkan lagu dan musik yang jelas bahwa hukumnya haram. Tangan sering menyentuh perempuan yang bukan mahram, mengambil barang yang bukan miliknya, mencuri, memukul, bahkan membunuh, atau melakukan kejahatan yang lain. Kaki pun sering melangkah ke tempat-tempat maksiat dan dosa-dosa lainnya.
Para pendengar rahimakumullah, dosa dan kesalahan akan berakibat buruk atau keburukan dan kehinaan bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Bila orang itu tidak segera bertaubat kepada Allah. Setiap muslim dan muslimah pernah berbuat salah, baik ia sebagai orang awam maupun seorang ustadz, da'i, pendidik, kiai, ataupun ulama. Setiap orang tidak boleh lepas dari istighfar dan selalu bertaubat kepada Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari beliau memohon ampun kepada Allah sebanyak 100 kali. Bahkan dalam satu hadis disebutkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam meminta ampun kepada Allah 100 kali dalam satu majelisnya. An Ibn Umar qala in kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis al-wahid mi'ata marrah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, kami pernah menghitung di satu majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa 100 kali beliau mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbku, ampunilah aku dan terimalah taubatku, sungguh Engkau Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Hadis ini sahih riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah. Apabila ada yang beranggapan bahwa dirinya telah melakukan perbuatan dosa yang banyak sekali sehingga ia merasa putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka ia harus mengubah anggapannya itu menjadi keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa jika pelakunya bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuh, yaitu taubat yang ikhlas, jujur, benar, dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Segeralah bertaubat. Tidak ada kata terlambat dalam masalah taubat. Pintu taubat selalu terbuka hingga matahari terbit dari barat. Seorang muslim tidak boleh merasa putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Az-Zumar ayat 53. Para pendengar rahimakumullah, dalam sebuah hadis dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahari wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musi'ul laili hatta tatlu'a asy-syamsu minal maghribiha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari. Begitulah hingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim.
Para pendengar rahimakumullah, hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla senantiasa memberi ampunan di setiap waktu dan menerima taubat setiap saat. Dia subhanahu wa ta'ala selalu mendengar orang yang beristighfar dan mengetahui taubat hambanya kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, apabila manusia mengabaikan mengenai perkara taubat ini dan lengah dalam memanfaatkan kesempatan untuk mencapai keselamatan, maka rahmat Allah yang luas itu akan berbalik menjadi malapetaka, kesedihan dan kepedihan di padang mahsyar. Hal ini tak ubahnya seseorang yang sedang kehausan padahal di hadapannya ada air bersih, namun ia tidak dapat menjamahnya, hingga datanglah maut menjemput sesudah merasakan derita haus tersebut. Begitulah gambaran orang-orang kafir dan orang-orang yang durhaka. Pintu rahmat yang sebenarnya telah terbuka, atau pintu rahmat sebenarnya terbuka lebar, tetapi mereka enggan memasukinya. Jalan keselamatan sudah ada, tapi mereka tetap berjalan di jalan kesesatan. Jamaah rahimakumullah, para pendengar yang senantiasa Allah curahkan rahmatnya. Dan apabila tanda-tanda kiamat besar telah nampak, yakni matahari sudah terbit dari barat, atau kematian sudah di ambang pintu, yakni nyawa sudah berada di kerongkongan, maka taubat tidak lagi diterima. Wal'iyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Taubat itu bukanlah bagi orang-orang yang bertaubat, atau taubat itu bukanlah bagi orang-orang yang berbuat kemaksiatan, sehingga apabila kematian telah datang kepada seseorang di antara mereka, lalu ia berkata, sungguh sekarang ini aku taubat, dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Bagi mereka kami sediakan siksa yang pedih. Surat An-Nisa ayat 18. Para pendengar rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai di kerongkongan. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi, Al-Hakim, Ibnu Majah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada bab-bab berikutnya hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada Al-Faqir untuk bisa mengkhatamkan atau membacakan buku ini hingga selesai. Kepada pemirsa sekalian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.